Pernah dengar nama Ong Chi Liang? Dia ini seorang penulis yang kayaknya punya kemampuan magis untuk selalu ada di tengah-tengah peristiwa besar di Indonesia. Dari zona konflik sampai ketemu tokoh dunia. Tapi, di balik nama itu, ada sebuah misteri yang jauh lebih dalam. Nah, hari ini kita bakal bongkar kisahnya. Coba bayangin deh, Anda lagi kerja, terus tiba-tiba ada yang nanya, kamu ini penulis atau intel Amerika yang lagi nyamar? Pertanyaan menusuk inilah yang pernah dihadapi Liang. Dan ini langsung membawa kita ke inti misterinya. Kok bisa seorang penulis perjalanan sampai dicurigai separah itu? Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Siapa sebetulnya Ong Chi Liang ini? Gimana ceritanya seorang anak dari kota kecil di Jawa Timur bisa berakhir di garis depan konflik-konflik paling berbahaya di negeri ini? Yuk, kita mulai kupas lapis demi lapis ceritanya. Di atas kertas, profesinya penulis, tapi lihat di mana dia berada. Bukan di kafe-kafe nyaman, tapi di tengah zona konflik dari Aceh sampai Timur. Dia mewawancari orang sekelas Aung San Suu Kyi dan Jose Ramos Horta. Ini kan benar-benar mendobrak stereotip orang Tionghoa Indonesia pada zamannya, yang sering dianggap cuma peduli bisnis dan jauh dari politik. Untuk benar-benar paham siapa Liang, kita harus mundur dulu, kembali ke akarnya. Kisahnya dimulai jauh sebelum dia lahir, lewat perjalanan keluarganya dari Tiongkok ke sebuah kota tembakau yang ramai di Jawa. Setiap keluarga imigran itu punya cerita perjalanannya sendiri. Nah, ini cerita keluarga Ong. Dari Hokkien ke Surabaya tahun 1925, terus akhirnya menetap di Jember tahun 1932. Mereka nggak datang bawa harta, tapi bawa keahlian, mendirikan bengkel sepeda dan pelan-pelan jadi bagian dari denyut nadi kota itu. Keluarga Ong ini adalah Hua Kiao. Dan, kata ini penting banget ya. Ini bukan sekedar label, tapi sebuah identitas yang bermartabat. Tionghoa perantauan, yang sangat kontras dengan sebutan-sebutan merendahkan yang nantinya populer di era Orde Baru. Jadi, memilih kata ini sendiri sudah merupakan sebuah pernyataan sikap. Tapi, jangan salah, komunitas Hua Kiao itu nggak seragam. Ada dua kelompok utama, Totok, imigran yang lebih baru dan masih kental budaya Tiongkoknya, dan Peranakan yang sudah berakulturasi turun-temurun. Keluarga Ong termasuk Totok. Detail ini krusial banget karena ini akan menentukan cara mereka dipandang dan cara mereka menghadapi tekanan asimilasi yang akan datang. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang yang paling penting. Iklim politik yang membentuk masa kecil Liang. Ini adalah era yang penuh tekanan, era yang benar-benar jadi penentu bagi generasinya. Timing itu segalanya kan? Nah, Liang ini lahir tahun 1965, persis di tahun Soeharto mulai mencengkram kekuasaan. Artinya, sejak napas pertamanya, dia tumbuh di bawah rezim yang punya satu misi, menghapus jejak identitas Tionghoa dari bumi Indonesia. Nggak ada jalan lari dari bayang-bayang ini. Dan penindasan ini bukan kebetulan ya, ini adalah proyek negara yang sangat sistematis. Lihat saja daftarnya. Sekolah ditutup, bahasa dilarang, perayaan ditiadakan, nama dipaksa ganti. Tujuannya bukan cuma membatasi, tapi membuat sebuah kebudayaan jadi tak terlihat, seolah-olah nggak pernah ada. Dan kebijakan-kebijakan dingin di atas kertas itu punya dampak nyata yang brutal dan personal. Kutipan dari buku hariannya ini nunjukin gimana aturan itu dirasakan langsung oleh seorang anak kecil di halaman sekolah. Sebuah tamparan yang menghancurkan lebih dari sekedar kacamata. Tapi kan tekanan itu seringkali justru melahirkan perlawanan. Buat Liang, perlawanannya bukan perlawanan fisik, tapi perlawanan intelektual. Pengalaman ditindas, ditambah rasa hausnya akan ilmu pengetahuan, mulai membentuk sebuah identitas yang menolak untuk tunduk. Ketika dunia di sekelilingnya makin sempit, dunia di dalam kepalanya justru meledak tanpa batas. Perpustakaan jadi senjatanya. Dengan melahap karya Kamus, Soekarno, sampai Gandhi, dia membangun semacam benteng pemikiran yang nggak bisa dijangkau oleh penindasan di sekitarnya. Coba bayangkan momen ini, di sekolah tempat dia sering jadi sasaran, tiba-tiba namanya disebut lewat pengeras suara, bukan karena bikin masalah, tapi karena sebuah pencapaian. Pengakuan sebagai peminjam buku terbanyak. Momen sederhana ini adalah sebuah validasi, bahwa rasa ingin tahunya itu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kalau buku-buku itu menanam benih, universitaslah yang menyiramnya. Di sana, ia ketemu para pemikir yang memberinya alat untuk memahami dunianya. Dia mulai sadar kalau apa yang dialami komunitas Hongqiao itu bukan kejadian tunggal, tapi bagian dari pola penindasan yang lebih besar di seluruh Indonesia. Pola pikirnya bergeser dari penderitaan kami jadi penderitaan kita semua. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit dari kisah personal Liang. Kita lihat sebuah teori sosiologi yang bisa bantu kita memahami pengalaman Hua Kiao dalam sebuah kerangka yang lebih luas. Namanya
konsep manusia Merkurian. Gampangnya gini, menurut sejarawan Yuri Sleskin, di banyak masyarakat selalu ada kelompok minoritas yang nggak terikat sama tanah, tapi jago dalam perdagangan, keahlian, dan melintasi batas. Persis kayak Dewa Merkurius. Nah, teori ini membagi masyarakat jadi dua tipe. Ada kaum Apollonian, mayoritas yang berakar pada tanah, para petani dan prajurit. Terus, ada kaum Merkurian, minoritas yang lincah, para pedagang dan pemikir. Keduanya saling butuh, tapi hubungan mereka sering diwarnai curiga karena cara mereka melihat dunia itu beda banget. Nah, disinilah teorinya nyambung lagi ke cerita kita. Bengkel sepeda kakek buyutnya itu keahlian khas Merkurian. Kemampuan ayahnya bicara 6 bahasa itu keterampilan Merkurian. Keluarga Ong adalah contoh sempurna dari arketipe ini. Kita sekarang sampai di bagian akhir. Disinilah semua kepingan puzzle dari cerita ini bakal menyatu dengan sempurna. Ini adalah puncak dari perjalanan identitasnya. Ingat kan, kebijakan asimilasi paksa tadi, salah satu pilar utamanya adalah penghapusan nama. Nah, di tahun 1971, Ayah Liang bareng ratusan ribu orang lainnya dipaksa buang nama warisan leluhur mereka dan pilih nama baru yang terdengar Indonesia. Ini adalah tindakan yang menghapus sejarah dalam sekejap mata. Dan prosesnya itu, ya ampun, begitu sambil lalu dan seenaknya. Bukan pilihan yang mendalam, tapi cuma saran iseng dari seorang kenalan. Kakakmu Hartono ya? Ya udah, kamu harus sono aja. Begitu saja. Identitas baru keluarga mereka ditentukan oleh orang luar. Jadi, inilah pengungkapan besarnya. Nama lahirnya, Ong Chie Liang. Nama baptis yang dia pilih sendiri, Andreas. Dan nama keluarga yang dipaksakan oleh negara, Harsono. Gabungkan ketiganya, dan pria yang kita kenal sebagai penulis perjalanan pemberani itu adalah Andreas Harsono. Kita tutup dengan kata-kata dari dia sendiri yang menurut saya kuat sekali. Ini bukan tentang memilih satu nama di atas nama lain. Ini tentang merangkul semua bagian dari identitasnya yang rumit, yang diwariskan, yang dipilih, dan yang dipaksakan. Ong Chie Liang dan Andreas Harsono adalah orang yang sama. Mereka adalah dirinya. Sebuah pengakuan yang luar biasa tentang siapa dirinya, yang dibentuk oleh sejarah, keluarga, dan sebuah negara.